Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad ma'bad. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan Al-Fakir Hasan Basri Al-Kaf yang insya Allah pagi ini akan membawakan sebuah tema tentang dampak atau akibat dari manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya hanya beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dengan ibadah yang benar, dengan ibadah yang sesuai dengan anjuran dan aturan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah pasti kita akan selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Tetapi sebaliknya, manusia yang terus-menerus selalu melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan pastilah Allah akan memberikan ganjaran dan teguran serta cobaan-cobaan yang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quran surat Toha 124 sampai 127, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Toha 124. Kata Allah, siapa manusia yang mengingkari atau lupa kepadaku untuk berzikir, ingat kepadaku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dipastikan kehidupannya akan menemukan kesulitan. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak pada hari kiamat manusia yang selalu lupa kepada Allah dikondisikan oleh Allah dengan mata yang buta. Na'udzubillahi min dzalik. Manusia buta di dunia saja sudah terasa putus segala-galanya. Tidak bisa menikmati indahnya rembulan, indahnya pegunungan, indahnya pantai, indahnya anak-anak kita bercengkrama, cucu-cucu kita bermain. Karena hanya satu nikmat Allah Subhanahu wa taala dicabut, yakni buta. A'ma, kata Allah. Buta mata, buta penglihatan. Karenanya mari kita selalu ingat kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah.
dalam rangka agar kita tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang sesuai dengan kehendak Allah, illa liya'budun, kecuali hanya berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia tidak terlalu berat hanya dibutakan matanya di dunia, tetapi kelak di akhirat mata manusia yang lupa kepada Allah juga akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kenal, tidak mengetahui mana arah barat, mana arah timur, mana arah menuju surga Jannatul Na'im, mana arah menuju neraka Jahanam. Tidak bertemu, tidak melihat orang tua kita, Rasulullah SAW, seluruh sahabat-sahabat kita, ikhwan, akhwat, al-muslimin wal muslimat, dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manusia yang dibutakan oleh Allah itu di akhir hayatnya, di kehidupan di padang mahsyar, di akhirat, mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bangganya. Dengan firman-Nya Allah menegaskan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia berkata, dia bertanya pada Allah, ya Rabb, kenapa kami dikumpulkan di tempat ini dalam kondisi buta, sementara orang lain pada melihat, matanya jernih melihat keadaan, sementara kami dibutakan. Waqad kuntu basira, padahal kami dulu di dunia mata kami bisa melihat apa saja tentang ciptaan-Mu ya Allah. Hadirin jamaah yang terhormat, inilah tabiat manusia yang azali. Manusia tidak akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala selama nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat itu belum dicabut dan belum diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan menyadari nikmat hidup sebelum kita mati. Kita tidak akan menikmati nikmat punya harta sebelum harta itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan merasakan nikmat mempunyai jabatan yang tinggi sebelum jabatan itu dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah itu raja di raja. Tudzillu man tasya, menghinakan manusia itu gampang sekali Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasya, memuliakan Allah. Manusia dimuliakan Allah mudah sekali. Biadikal khair, dengan kekuasaannya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dialah raja di raja yang menguasai segala keputusan yang dia akan ambil. Senjatanya adalah kun. Jadilah kita, berubah semuanya. Karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, qala ghadzalik atatka ayatuna fanasiyata wa kadzalika yaumat tunsa. Sama juga kata Allah, aku mendatangkan tanda-tanda, aku memberikan tanda-tanda kebesaranku kata Allah. Tetapi kamu semua lupa kepadanya, lupa kepadaku. Aku ciptakan orang sakit, engkau tidak pernah memikirkan orang sakit. Lupa. Ada anak yatim yang tidak mampu untuk menghidupi dirinya. Kamu manusia kata Allah, lupa, dibutakan matanya.
ada pembangunan lembaga pendidikan khusus untuk anak yatim, pembangunan rumah sakit khusus anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu. Kamu hatinya waktu di dunia tidak bergetar sedetik pun, sekecil apapun. Maka kata Allah, fakadzalika yaumal tunsa, maka kamu lupa kepadaku. Tetapi di akhir ayat surat Toha ini Allah menegaskan bahwa kadzalika najzi man asraf wa lam yu'min bi ayati rabbih wala adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Demikian pula kami, kata Allah, akan membalas, memberikan berbagai pahala man asrafa walam yu'min bi ayati rabbih, yakni yang tidak membatasi dan selalu beriman kepadaku, beriman kepada tanda-tanda kebesaranku. Wakadzalika wala adzabul akhirat, tetapi ingat, siksa Allah di hari kiamat, di hari akhir itu asyaddu wabqa, sangat dahsyat, wabqa, dan kekal abadi selama-lamanya. Karenanya di usia senja kita ini, mari kita perbanyak istighfar, perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak berdoa, berzikir agar hati kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa istri, anak, dan keturunan kami ya Allah, agar kelak mampu berjumpa denganmu ya Allah, agar mereka mampu meningkatkan ibadah mereka yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul, kemudian mempraktekkan kehidupannya sesuai dengan landasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian singkat ini memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa kita cepat atau lambat akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita lakukan di dunia ini selama kita masih hidup. Akhirul kalam, wabillahi taufiqul hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.